Oke, hello everybody, welcome back. Kita balik lagi ke Slammer Inspirasi. Nah, sekarang kita akan membicarakan sesuatu hal yang menarik. Nah, kita akan membahas tentang pemanfaatan waktu liburan. Oke, di sini kita udah kedatangan dua pembicara kita, dua narasumber kita. Ada Pak Dodi dan Bu Anas. Hello Pak Dodi dan Bu Anas. Halo, halo, halo. Oke, apa Halo, kabar halo. nih? Apa kabar hari ini Pak Dodi, Bu Anas? Puji Tuhan, baik-baik saja. Puji Tuhan, luar biasa. Soalnya sebentar lagi mau liburan, ye. Nah itu tuh yang akan kita bahas. Bentar lagi liburan. Nah, di sesi kali ini kita akan fokus kepada pemanfaatan waktu liburan. Nah, dari Pak Dodi dan Bu Anas, kira-kira nih, ketika mendengar kata liburan, nah kira-kira ada rencana nggak gitu? Liburan tuh mau ngapain sih gitu? Dari Bu Anas dulu deh, sebagai seorang single nih. Single. Siap. Terima kasih, Miss Stella. Ya, liburan itu yang terbesit, itu yang pertama kali free. Kita bebas. Jadi sebelum liburan sudah ada planning dulu. Liburan nanti mau ngapain ya? Gitu. Soalnya kalau liburan pasti kita akan berhenti dari aktivitas seperti biasanya. Berhenti dari bekerja, berhenti dari belajar. Biasanya sih gitu. Jadi ada list-listnya yang tadinya pada saat lagi bekerja itu tidak bisa dilakukan karena kita memang lagi bekerja atau kita lagi sekolah, jadi kan nggak bisa dilakukan kan. Nah, jadi pada saat liburan kita bisa melakukan yang ingin kita lakukan. Salah satunya hobi kita. Gitu. Salah satu contohnya kalau saya gini, karena saya suka ngelamun ya, jadi saya nanti setelah pas liburan saya akan ngelamun, kemudian hasil lamunannya itu tak tulis jadi sebuah cerita gitu sih. Biasanya sih gitu. Itu salah satunya. Yang lainnya masih banyak. Mungkin dilanjutkan dulu Pak Dodi. Silakan. Wah, luar biasa banget ya. Punya hobi ngelamun. Luar biasa banget Bu Anas ya. Bisa menjadi inspirasi ini ya. Oke, terima kasih Bu Anas. Kalau dari Pak Dodi sendiri nih, sebagai yang sudah berkeluarga nih, sebagai kepala keluarga, kira-kira kalau mendengar kata liburan tuh apa sih yang terbesit di pikiran Pak Dodi? Kalau saya, ya sebenarnya liburan ini ya kesempatan bagi orang tua terutama untuk bisa bersosialisasi dengan keluarga. Ya main dengan anak-anak, pergi kemana gitu ya. Cuman mengingat di masa pandemi ini kita harus mensiasatinya. Jadi anak tidak bosan di rumah terus. Nah, ya sebagai orang tua harus pintar-pintar mensiasatinya. Dan yang penting jangan sampai anak terus-terusan pegang gadget, pegang HP. Nah, itu bahaya. Nah itu. Jadi kita harus cari apa sih yang bisa kita lakukan di rumah supaya anak tidak bosan. Mungkin itu bisa. Oke, wah bener juga nih Pak Dodi ya. Di masa pandemi gini kita emang nggak bisa kemana-mana ya. Jadi liburannya jadi terbatas. Nah, di masa pandemi ini kan kita udah masuk ke liburan yang kedua ya. Kita juga sudah melewati tahun kemarin, di liburan tahun kemarin juga kita harus berada di rumah nih. Nah, untuk dari tahun kemarin sama tahun ini kira-kira ada perbedaan nggak nih, meskipun masih sama-sama kita harus di rumah, ada nggak perbedaan bentuk liburannya? Karena kita sudah mulai terbiasa ya, karena kalau tahun kemarin kan kita kaget, wah tiba-tiba kita liburan harus berada di rumah. Kalau tahun ini kan kita udah istilahnya mulai beradaptasi nih dengan masa pandemi ini. Kira-kira liburan yang cocok nih di masa pandemi ini kira-kira apa nih untuk Bu Anas dan Pak Dodi? Bu Anas dulu silahkan. Oke. Ya, sebenarnya liburan kedua ini hampir sama ya kayak tahun lalu. Jadi sedikit bingung juga karena nggak bisa mudik, nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu keluarga gitu. Jadi yang bisa dilakukan selain tadi ngelamun, yang kedua itu stok film. Kalau saya stok film. Benar. Ya.
Jadi filmnya itu udah stok dulu, udah ngelis dulu nih filmnya dari dulu sebelum pada saat belum liburan. Oh nanti bisa nih film ini ditonton bagus. Nah di list dulu nanti pada saat liburan. Oke, lihat film kan refreshing. Jadi kita biar otaknya itu kembali lagi. Jangan berkutat kerja. Terus kan kita butuh liburan ya, liburan ala kita di masa pandemi itu. Kalau saya lebih ke nonton mungkin, kemudian masak-masak juga bisa. Yang tadinya nggak bisa masak, cobalah masak gitu. Walaupun nggak sempurna ya. Itu. Oke, bener ya. Kita memang harus memanfaatkan refreshing ya. Jadi tetap harus ada refreshing meskipun cuma di rumah aja, benar. Nonton film tuh memang salah satu alternatif ya untuk refresh nih pikiran kita dari hal-hal kerjaan gitu ya Bu Anas ya. Benar, luar biasa banget. Kalau dari Pak Dodi nih, tadi kan udah disinggung ya Pak Dodi ya, memanfaatkan waktu liburan dengan anak, meskipun di masa pandemi gitu ya, quality time gitu ya sama keluarga. Nah kira-kira nih ada perbedaan nggak nih? Misalnya tahun kemarin nih anak-anaknya ya hanya main HP aja, tahun ini diajak main apa gitu di rumah Pak Dodi? Ya betul Bu Stella. Jadi untuk tahun ini kita sebagai orang tua harus pintar-pintar mensiasati kegiatan di rumah supaya anak-anak tidak bosan, tidak pegang terus gadget, tidak pegang terus HP. Karena selama 1 tahun pembelajaran ini kan anak-anak terus aja fokus ke gadget. Udah itu main game online. Nah kita harus sadar bahwa game online itu kan banyak sekali dampak negatifnya. Jadi tipsnya nih buat orang tua nih. Jadi yang pertama supaya anak tidak kecanduan gadget. Ya, jadi di masa liburan ini kita harus buat aturan, buat kesepakatan dengan anak. Kapan nih kita boleh anak-anak boleh main gadget? Nah, kapan anak-anak boleh main game? Nah, terus yang kedua, kalau bisa nih di kamar anak itu kita sterilkan lah. Nggak boleh ada yang namanya laptop, PC ya, gadget nggak boleh. Jadi yang itu karena supaya anak bisa kita awasi. Nah, lalu yang ketiga, orang tua harus bisa mencari aktivitas yang menarik lainnya yang bisa dilakukan oleh anak-anak bersamaan. Nah, misalnya contoh ya, kalau yang bisa kita lakukan, ya sekaligus kita liburan juga bukan hanya libur, tapi sekaligus juga belajar lah. Nah, contoh misalnya kalau dengan anak di rumah nih banyak nih alat-alat barang-barang bekas, kardus segala macam. Coba kita bisa buat mainan sendiri ya dari alat-alat bekas itu, barang-barang bekas itu. Itu. Terus yang berikutnya misalnya olahraga ya. Di depan rumah kita bisa badminton, misalnya itu dengan anak-anak. Lalu kalau anak-anak kebetulan nih rencananya kan pengen kemah nih, pengen camping, ya kita buat saja bikin tenda di depan rumah, tidur di sana seolah-olah kita camping. Itu kan asik buat anak-anak, gitu ya. Benar. Terus untuk nonton film, betul ya, untuk nonton film. Lalu, nah ini saya lihat Bu Anas itu senang berkebun, ya. Kita manfaatkan waktu buat anak-anak, ya kita bercocok tanam meskipun di dalam pot, karena nggak punya halaman. Jadi yang bisa dilakukan di pot. Kita belajar berkebun, mengamati pertumbuhan tanaman dari mulai menanam sampai tumbuh, sampai bisa dipanen. Itu kan bagi anak ada pembelajarannya. Gitu. Terus kalau buat eksperimen lah. Buat eksperimen. Kalau buat anak-anak itu kan senang buat bikin slime. Slime oh iya benar, slime. Iya, slime. Itu kan bahannya aman, bahannya aman. Itu dari lem fox yang itu ya, yang putih lem kayu dan bisa dipakai bedak kan bisa, atau bisa pakai tepung kanji. Itu kan bahannya aman dan anak hasilnya itu bisa dimainkan.
Oke, wah terima kasih banyak nih Pak Dodi dan Bu Anas. Bener-bener banyak ya tipsnya, apalagi untuk keluarga nih, terutama untuk anak-anak yang mungkin masih sekarang tuh kecanduan ya sama HP ya, jadi kayak kecanduan sama HP. Nah, eh, ternyata tips-tips ini bisa juga sebagai tadi ya Pak Dodi ya, pembelajaran selain menyenangkan, juga bisa sebagai pembelajaran di rumah, meskipun dengan barang-barang seadanya. Tadi bercocok tanam dalam pot, lalu membuat mainan dari barang-barang yang ada di rumah, membuat apa permainan papan namanya. Nah, kayak gitu-gitu. Ternyata, wah banyak banget ya quality time yang bisa dilakukan di rumah meskipun dalam masa pandemi, termasuk yang tadi berkemah depan rumah. Wah, itu juga bisa jadi salah satu inspirasi. Siapa tahu teman-teman yang nonton ini juga jadi ngide nih, oh kayaknya seru juga ya berkemah. Boleh teman-teman dicoba. Luar biasa banget nih sharing hari ini bersama Pak Dodi dan Bu Anas. Oke, terakhir untuk Pak Dodi dan Bu Anas. Kira-kira nih untuk anak-anak yang mungkin lagi nonton di rumah, untuk anak-anak Slamet Riyadi khususnya yang lagi nonton di rumah, yang sekarang sedang mau menghadapi liburan nih, kira-kira ada tips and trick gak nih liburan yang menyenangkan walaupun dari rumah selain yang tadi dipaparkan oleh Pak Dodi? Silahkan. Silahkan Pak Dodi duluan. Oke. Terima kasih. Jadi intinya selama liburan ini jangan keluar rumah. Ya, kita harus bisa memutus mata rantai COVID-19 ini. Yang kedua, saatnya liburan ini menyalurkan hobi yang tertunda. Ya, kita tadinya senang baca novel karena kesibukan, ya waktunya lah untuk baca novel. Ya, jangan sampai nanti liburan selesai, waduh, kita belum selesai baca novel. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Pak Dodi. Bu Ana, silahkan. Mantap. Sama ya, jadi menyalurkan hobi sih, supaya pada saat PJJ jangan ketuker-tuker atau jangan PJJ ya PJJ, liburan ya liburan. Jadi manfaatkan waktu liburan dengan baik. Gitu. Jangan sampai nanti liburan ini kan sebagai kita istirahat setelah belajar, juga sekaligus mempersiapkan diri untuk tahun ajaran baru. Jadi setelah kita fresh lagi pikirannya, nah kita siap nih untuk PJJ. Jangan sampai malah nanti liburannya itu merasa kurang. Jadi pada saat PJJ dianggapnya liburan gitu. Jadi puas-puasin dulu liburan, belajar, bermain, tadi eksperimen. Kalau di rumah masing-masing bisanya eksperimen pakai apa, mungkin kalau bercocok tanam, saya sebagai anak kos nggak ada lahan nih di depan, jadi pakainya ini air. Jadi nanem apa sih, seledri gitu-gitulah di air. Iya. Itu kan juga menurut saya Oke. Itu tadi teman-teman, kira-kira sedikit tips and trick untuk menghadapi liburan akhir semester ini. Itu untuk hari ini, teman-teman. Thank you so much for watching and see you on the next video. Bye-bye.